mikrofonnya. Udah kelihatan belum? Udah record dah. Ki, udah kelihatan Udah. belum, Ki? Udah bos. Udah gue record, udah. Langsung aja lu kalau mau mulai be. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Abdurrahman Syamil dari ulang. Perkenalkan ulang Ki. Ya udah berjalan, udah selama be nanti di-cut. Dia udah ngomong Ulang, main Ki. tadi potong sama dia. Nanti Oh iya dah. Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Abdurrahman Syamil dengan NIM 1030624000006. Di sini saya akan presentasi tentang sistem informasi layanan cuci sepatu. Nah, deskripsi singkatnya yaitu sistem geser, Cok. Ulang. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Syamil dengan NIM 1030624000006. Di sini saya akan presentasi tentang sistem informasi layanan cuci sepatu. Nah, yang pertama yaitu ada deskripsi singkat. Deskripsi singkatnya yaitu adalah sistem informasi layanan cuci sepatu merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah pengelolaan aktivitas layanan cuci sepatu. Sistem ini membantu proses pemesanan oleh pelanggan, pengelolaan pengerjaan oleh pegawai, hingga pembuatan laporan oleh admin agar seluruh kegiatan operasional berjalan lebih cepat dan teratur. Setiap pesanan yang masuk akan divalidasi dan dicatat ke dalam basis data. Kemudian diteruskan ke pegawai untuk dikerjakan sesuai jenis layanan yang dipilih. Pegawai dapat memperbarui status pesanan dan mengajukan permintaan stok bahan jika diperlukan. Setelah layanan selesai, sistem akan memperbarui data pelanggan, stok bahan, serta menghasilkan laporan untuk memantau performa layanan secara profesional. Nah, yang kedua yaitu ada fitur. Di sini saya memilih 3 fitur. Yang pertama yaitu pencatatan pemesanan layanan cuci sepatu. Fitur ini berfungsi untuk mencatat data pesanan layanan cuci sepatu dari pelanggan. Setiap pesanan akan berisi informasi seperti jenis layanan, seperti cuci sepatu, deep clean, repaint, dan sebagainya. Jumlah sepatu, serta data pelanggan. Data ini akan disimpan dalam database pesanan dan menjadi acuan dalam proses pengerjaan serta pembayaran. Fitur kedua yaitu pengelolaan pesanan dan proses pengerjaan. Fitur ini digunakan untuk mengatur alur kerja operasional cuci sepatu dan memastikan setiap pesanan dikerjakan sesuai tahapan yang benar. Pegawai akan menerima detail tugas dari sistem, memperbarui status pesanan, seperti diterima, diproses, selesai, siap diambil, dan melakukan pembaruan data stok bahan jika diperlukan. Fitur ini membantu menjaga kelancaran operasional dan akurasi progres pelayanan. Yang ketiga yaitu ada update data sistem dan laporan operasional. Fitur ini memungkinkan sistem untuk memperbarui informasi pelanggan, stok bahan pembersih, serta menghasilkan laporan kinerja layanan. Data yang diperbarui akan digunakan oleh admin untuk memantau efektivitas layanan dan kebutuhan bahan. Selain itu, sistem juga dapat memberikan ringkasan status layanan kepada pelanggan secara real time. Yang ketiga, yaitu saya memiliki 4 entitas. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua pegawai, yang ketiga supplier, dan yang keempat admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan konteks seragam DFG level 0 saya. Pertama, sistem yang saya buat dinamakan sistem informasi layanan cuci sepatu. Sistem ini menjadi pusat dari semua aktivitas, mulai dari pelanggan yang memesan sampai laporan yang dibuat oleh admin. Kedua, di diagram ini ada 4 entitas utama yang berinteraksi dengan sistem. Yang saya sudah jelaskan tadi, pelanggan yang melakukan pemesanan layanan dan menerima informasi status pengerjaan. Pegawai yaitu yang menerima pesanan dari sistem dan memperbarui status pekerjaan. Supplier yang menerima permintaan stok bahan dari sistem jika stok menipis. Dan yang terakhir ada admin untuk yang mengelola data dan memantau seluruh kegiatan sistem. Ketiga, sistem ini akan menerima data pesanan dari pelanggan, mengirimkan data tugas ke pegawai untuk dikerjakan. Jika stok bahan kurang, sistem akan mengirimkan permintaan stok ke supplier. Setelah semuanya diproses, sistem memberikan laporan dan status layanan kepada admin dan pelanggan.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DFG level 1 punya saya. Mohon maaf sebelumnya saya DFG level 1 punya saya itu bertabrakan. Mungkin setelah ini saya akan ganti dengan agar tidak bertabrakan garisnya. Oke, lanjut dengan penjelasan saya. DFG level 1 ini sistem terdiri dari 3 proses utama, yaitu input pemesanan layanan, yang kedua kelola pesanan pengerjaan, dan yang ketiga update data sistem dan laporan. Pada proses pertama, sistem menerima data pesanan dari pelanggan, melakukan validasi data, menyimpan pesanan ke dalam database. Jika data valid, sistem ini akan membuat kode pesanan dan mengirimkan data tersebut ke proses berikutnya. Selanjutnya ke proses kedua, yaitu kelola pesanan pengerjaan. Sistem akan memberikan data pesanan kepada pegawai untuk dikerjakan. Pegawai dapat memperbarui status pengerjaan, dan jika stok bahan diperlukan, sistem akan mengirim permintaan ke supplier serta memperbarui data stok setelah menerima konfirmasi. Dan yang terakhir, proses yang ketiga yaitu update data sistem dan laporan, di mana sistem memperbarui data pelanggan, data stok bahan, serta menghasilkan laporan kinerja layanan. Laporan ini dapat digunakan oleh admin untuk memantau aktivitas dan efektivitas operasional layanan cuci sepatu. Nah, di sini saya akan membahas Pispec. Sama dengan yang lain, saya menggunakan struktur English. Nah, Pispec ini saya pertama yaitu get data pesanan layanan from pelanggan, validate data pesanan layanan. If data pesanan layanan is valid, then compute kode pesanan, generate unique kode. Write data pesanan layanan to data pesanan. Send data pesanan to proses kedua, yaitu kelola pesanan dan pengerjaan. Put pesan konfirmasi to pelanggan. Else, put data pesanan tidak lengkap atau tidak valid to pelanggan. And if. Nah, proses pispec kedua yaitu receive data pesanan from proses 1. Input pemesanan layanan. Setelah itu, cek data pesanan, in data pesanan. Receive lagi status pengerjaan from pegawai. If stok diperlukan, then send permintaan stok to supplier. Receive konfirmasi stok from supplier. Update data bahan dan stok. And if update data pelanggan, send satu layanan to proses ketiga, yaitu update data sistem dan laporan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan ke pispec yang ketiga, yaitu update data sistem dan laporan. Yaitu receive satu layanan from proses kedua, kelola pesanan dan pengerjaan. Update data pelanggan, update data bahan dan stok, compute laporan operasional, send laporan operasional to admin, send satu layanan terbaru to pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ERD-nya, yaitu yang pertama ada entitas pelanggan, mempunyai 5 atribut, dan PK-nya yaitu adalah ID pelanggan. Nah, pelanggan ini melakukan pesanan, yaitu one to many. Jadi pelanggan itu bisa melakukan beberapa pesanan. Nah, pesanan ini memiliki banyak atribut. Nah, setelah pesanan itu akan dikerjakan oleh pegawai. Nah, pesanan ke pegawai itu adalah many to many, karena semua pesanan itu bisa dikerjakan oleh semua pegawai. Nah, pegawai ini juga memiliki atribut, ya PK-nya yaitu adalah ID pegawainya. Nah, setelah itu pegawai menggunakan bahan stok. Nah, dari pegawai ke bahan stok itu adalah many to one, karena pegawai itu hanya cukup dengan satu bahan saja untuk membersihkan ataupun yang lain. Nah, dengan yang sama, bahan stok itu memiliki beberapa atribut, dan PK-nya yaitu adalah ID bahan. Nah, dari entitas bahan stok akan disediakan oleh penyedia bahan. Nah, dari bahan stok itu ke penyedia bahan itu adalah one to many. Nah, penyedia bahan itu memiliki 4 atribut juga. Dan PK-nya yaitu adalah ID penyedia bahan. Nah, setelah penyedia bahan akan mendukung penyusunan ke laporan. Kardinalitasnya yaitu adalah many to one. Dan di laporan ini juga memiliki beberapa atribut, yaitu ada 5 atribut, dan PK-nya yaitu adalah ID laporan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh. Saya izin bertanya, Saudara Syamil. Oh ya, kenapa tuh? Eh, Boleh lihat ke pespeknya nggak? Kita kembali ke pespek.
Flashback boleh. Flashback yang mana nih? Yang satu. Oke, oke. Oh iya, kenapa nih? Eh, saya kurang paham ya dari perspektif satu ini. Oh, Bagaimana ya? Misalkan nih, kalau datanya itu nggak valid ataupun kayak gimana, saya masih kurang paham di bagian perspektif ini nih. Bisa oke, oke. dijelaskan lagi nggak? Oke, oke, saya izin menjelaskan yaitu flashback yang pertama yaitu sistem menerima data pesanan dari pelanggan, memvalidasi data, menghasilkan kode pesanan unik, lalu menyimpan pesanan ke database. Setelah itu, mengirim data ke proses berikutnya untuk dikelola, memberi konfirmasi ke pelanggan. Mungkin ya simpel aja seperti itu. Gimana sudah terjawab, Saudara Syauki? Oh, jadi intinya setiap data yang masuk ini dari pelanggan dia eh, akan dicek dulu kevalidannya ya. Kalau Ya, kalau betul kalau sekali. kalau kalau valid dia akan lakukan proses yang sudah dijelaskan tadi, ya kan? Ya, Oh, terus itu kalau else-nya itu berarti ini ya, kalau kalau misalkan datanya nggak valid, dia kan ngirim data pesanan tidak lengkap atau tidak valid itu seperti itu. ya seperti itu benar sekali. Oke, Baik, terima Anda kasih. sebenarnya sudah paham ya, Saudara Syauki sebenarnya sudah paham. Ya, terima kasih Saudara Samil. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh mas, saya ingin bertanya mas Syamil. Oh iya, boleh. Kenapa nih Saudara Kevin ini? Coba mas, saya pengen lihat apa ya, judul deh mas. Oh, Tadi saya judulnya. kurang mendengar soalnya. Oke, oke. Ya judul dari PPT ini. Sebentar ya. Baik. Nah, ini judul saya. Kenapa nih, Nah Saudara ini Kevin? menurut saya ini unik nih. Coba mas, ini saya juga Oh, yang bertanya nih, karena saya kurang lirik juga nih sama yang mas bikin. Coba mas, apa sih tujuan utama dari sistem informasi layanan cuci sepatu ini mas? oke. Izin menjelaskan, Saudara Kevin. Nah, seperti Gimana yang saya tuh? sudah jelaskan di deskripsi singkatnya, yaitu adalah sistem tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan aktivitas layanan cuci sepatu, mulai dari pemesanan oleh pelanggan, pengerjaan oleh pegawai, hingga pembuatan laporan oleh admin, agar operasional berjalan lebih cepat dan teratur. Jadi intinya tuh sistem ini untuk pemesanan layanan cuci sepatu seperti mulai dari pelanggan ingin memesan seperti apa, sepatunya pengen diapain, dan dikerjakan oleh pegawai, dan setelah pegawai itu kita akan menerima data-data bahan stoknya, dan setelah itu kita akan membuat laporan dari pelanggan tersebut. Mungkin seperti itu, Saudara Kevin. Oh unik ya, oke lah. Saya mulai paham deh sama sistem manajemen yang mas bikin, karena emang saya kurang lirik aja sama sistem layanan ini. Jadi makasih mas sudah diluruskan. Terima kasih, saya juga ada lumayan paham. Ya, terima kasih juga atas Saudara Kevin. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan di DFD level 1 saya ini saya akan memperbaiki karena ada kesalahan. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.